Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 11, yaitu mengenai kolonialisme dan kebijakan-kebijakan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu mengenai bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Mulai dari bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa-bangsa tersebut di Indonesia. Yang pertama adalah VOC. Jadi setelah bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, nah terjadilah persaingan antara pedagang-pedagang Eropa tersebut. Ternyata bukan hanya antar negara atau antar bangsa, tapi juga di suatu bangsa atau suatu negara Eropa tersebut juga terjadi persaingan antara pedagang-pedagangnya. Jadi untuk menghindari persaingan tersebut, maka dibentuklah sebuah kongsi dagang atau persekutuan para pedagang. Contohnya misalkan pada tahun 1600, Inggris membentuk suatu kongsi dagang yang dinamai dengan EIC atau kepanjangan dari East Indian Company. EIC ini dibentuk di India ya. Nah, ternyata persaingan para pedagang juga terjadi di negeri Belanda. Untuk itu, pemerintah Belanda melalui parlemen Belanda yang disebut dengan Staten General pada tahun 1598 berencana bentuk suatu perusahaan dagang atau kongsi dagang. Dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah kongsi dagang Belanda di Nusantara yang disebut dengan VOC atau kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Company yang didirikan di kota Amsterdam. Dan tujuan dari VOC adalah satu, menghindari persaingan tidak sehat antara para pedagang Belanda. Yang kedua adalah memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara, juga bisa bersaing dengan negara-negara Eropa yang lain. VOC dipimpin oleh Dewan 17. Nah, kenapa disebut Dewan 17? Karena anggotanya ada 17 orang. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, VOC memiliki hak istimewa atau disebut juga dengan hak oktroy. Nah, isi dari hak oktroy adalah yang pertama, yaitu hak monopoli perdagangan. Khususnya adalah perdagangan rempah-rempah. Nah, di dalam hak monopoli perdagangan ini ada yang disebut dengan hak ekstirpasi. Apa itu hak ekstirpasi? Yaitu adalah hak untuk menstabilkan harga rempah-rempah dengan cara membumi hanguskan rempah-rempah agar harga rempah-rempah menjadi stabil dan tidak turun. Nah, di sini contohnya ada di Kepulauan Maluku. Jadi VOC ini melakukan pelayaran yang disebut dengan pelayaran hongi. Jadi pelayaran hongi adalah pelayaran menggunakan kapal kora-kora untuk mengawasi perdagangan di Kepulauan Maluku. Jika ada pedagang-pedagang Maluku menjual rempah-rempah ke pedagang lain, maka rempah-rempah tersebut akan diambil atau juga dibumi hanguskan ya. Nah, yang kedua adalah hak membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, hak melakukan peperangan. Yang keempat, hak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kelima, hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Dan yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir adalah memerintah di negeri jajahan. Selain Dewan 17, di dalam VOC juga memiliki dua lembaga lain, yaitu Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Gubernur Jenderal bertugas untuk mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC, sedangkan Dewan Hindia bertugas untuk mengawasi kinerja dari Gubernur Jenderal. Jadi bisa diartikan di dalam VOC ini memiliki tiga lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kalau lembaga legislatifnya yaitu adalah Dewan 17, sedangkan lembaga eksekutifnya adalah Gubernur Jenderal dan lembaga yudikatifnya adalah Dewan Hindia. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both. Nah, Peter Both menata organisasi dan mendirikan pos-pos perdagangan di Indonesia, contohnya di Banten pada tahun 1610. Dia juga berhasil menguasai kota Jayakarta dan menjadikan pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ramai. Gubernur Jenderal VOC yang lainnya yaitu adalah Jan Pieter Zoethoorn atau disebut juga dengan J.P. Koen. Nah, dia berhasil membumi hanguskan kota Jayakarta dan pada tanggal 30 Mei 1916 kota Jayakarta digantikan menjadi kota Batavia. Salah satu bukti peninggalan dari J.P. Koen ini salah satunya adalah Museum Fathahillah yang dulunya menjadi kantor pusat dari VOC. Pada abad 17 dan abad 16, VOC mengalami puncak kejayaan dan mengendalikan perdagangan dan menguasai beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang
yang menetapkan Raja Willem ke-7, itu Raja Belanda, sebagai penguasa tertinggi dari VOC. Nah, justru terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam tubuh VOC. Pengurus-pengurus VOC sekarang mulai akrab dengan para penguasa-penguasa dari Belanda. Nah, di sini terjadi perubahan, dulunya ingin mengurus VOC, justru sekarang ingin memperkaya diri, sehingga terjadilah korupsi yang merajalela. Akhirnya VOC semakin merosot dan terjadi korupsi yang banyak, ditambah juga dengan kas VOC yang turun akibat serangkaian perang-perang yang terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan banyaknya hutang bagi VOC. Akhirnya VOC bangkrut dan pada tanggal 31 Desember 1799 akhirnya VOC dibubarkan. Yang kedua adalah pemerintahan Republik Batav. Di negeri Belanda muncul kaum patriot, yaitu adalah orang-orang Belanda yang terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Jadi, semboyan ini ingin mengubah sebuah kerajaan menjadi republik. Nah, pada tahun 1795, akhirnya negeri Belanda dikuasai oleh Prancis dan Raja Belanda, yaitu Raja Willem V, melarikan diri ke Inggris. Nah, kenapa melarikan diri ke Inggris? Karena Inggris ingin mempertahankan status kerajaannya. Setelah Belanda dikuasai oleh Prancis, maka dibentuklah Republik Batav. Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte, yaitu penguasa dari Prancis. Dipengasikannya di Inggris, Raja Willem V mengeluarkan surat Kew. Kenapa disebut surat Kew? Karena tempat pengasingan Raja Willem ini di wilayah Kew di Inggris. Nah, isi dari surat Kew ini adalah bahwa kekuasaan wilayah Belanda di Nusantara atau di Indonesia diberikan kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Sehingga di sini terjadi persaingan antara Inggris dan Prancis untuk menguasai wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah pemerintahan Daendels di Indonesia. Republik Batav menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara. Tugas utama dari Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Daendels adalah yang pertama, membentuk benteng-benteng pertahanan yang baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dari asalnya 4.000 menjadi 18.000. Dan yang keempat, membangun jalan raya pos atau disebut juga dengan Jalan Anyer sampai Panarukan sejauh 1.100 km. Bukti peninggalan jalan raya pos ini bisa dilihat di sekitar kita. Contohnya ada di kota Bandung, tepatnya di situs 0 km Bandung di Jalan Asia Afrika, atau di kota Sumedang, tepatnya di Jalan Cadas Pangeran. Di situ ada situs patung. Patungnya menggambarkan Daendels sedang bersalaman dengan Pangeran Sumedang. Nah, Daendels menggunakan tangan kanan, sedangkan Pangeran Sumedang menggunakan tangan kiri. Itu menggambarkan bahwa Pangeran Sumedang ini tidak suka dengan kebijakan Daendels yang sangat kejam ketika pembuatan Jalan Cadas Pangeran tersebut. Kebijakan Daendels dalam bidang pemerintahan yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan raja-raja. Yang kedua, membagi Jawa menjadi 9 prefektur atau wilayah. Yang ketiga, kedudukan bupati diganti menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Dan yang keempat, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan. Sedangkan kebijakan ekonomi Daendels adalah yang pertama, membentuk Dewan Pengurus Keuangan. Salah satu tugasnya adalah memberantas korupsi. Yang kedua, mengeluarkan uang kertas. Yang ketiga, menerapkan pajak inatura dan sistem penyerahan wajib. Yang keempat, melakukan monopoli beras. Dan yang kelima adalah menerapkan kebijakan Prianger-Stelsel. Jadi Prianger-Stelsel itu adalah kebijakan yang khusus diterapkan di wilayah Priangan atau wilayah Jawa Barat. Yaitu adalah rakyat Jawa Barat diharuskan untuk menanam kopi dan teh. Salah satu buktinya bisa kalian lihat di wilayah Bandung Selatan, yaitu perkebunan Ciwidey dan perkebunan di Pangalengan. Yang keempat adalah pemerintahan Jensen. Setelah Daendels ditarik mundur ke negeri Belanda, Indonesia dikuasai oleh Jensen. Jensen dulunya adalah Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Namun karena Tanjung Harapan dikuasai oleh Inggris, akhirnya Jensen ditugaskan di Pulau Jawa. Penguasa Inggris di India yaitu bernama Lord Minto memerintahkan Stanford Raffles untuk segera menguasai Pulau Jawa. Nah, pada 4 Agustus 1811, 40 kapal Inggris muncul di perairan di sekitar Batavia. Dan pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris.
Jensen akhirnya melarikan diri dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Namun akhirnya mengalami kekalahan karena pasukan Inggris lebih banyak. Akhirnya ditandatanganilah perjanjian kapitulasi Tuntang yang isinya bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada Inggris. Perjanjian kapitulasi Tuntang ini ditandatangani tanggal 18 September 1811. Ini menunjukkan bahwa sekarang Indonesia tidak lagi dikuasai oleh Belanda, tapi dikuasai oleh Inggris.